padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini Jumat 4 April 2025. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 10, ayat 25 sampai dengan 30. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra, PRR. Mari Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita mengawali hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan hidup dan karunia kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari yang baru ini, kami mau menjalani hidup kami lagi. Kami ingin mengawali hari ini bersama Engkau dengan mendengarkan sabda-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati, utuslah Roh-Mu untuk menyinari hati kami, untuk menyinari budi kami, agar kami dapat mendengarkan, meresapi, dan mengamalkan sabda-Mu dengan segenap jiwa dan budi kami. Berkatilah kami dan semua usaha kami sepanjang hari ini. Semuanya ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 7 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 10, ayat 25 sampai dengan 30. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya.
Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh?" Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang kamu tahu dan kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar firman yang berkisah tentang Yesus menghadapi ancaman dan penolakan dari orang-orang di sekitarnya. Mereka mempertanyakan identitas Yesus dan berusaha menangkap Dia. Tetapi waktunya belum tiba. Yesus tetap teguh menjalankan misinya meskipun ada penolakan dan ancaman. Di zaman yang semakin sekuler ini, iman kita sedang diuji saat ini. Kita melihat fenomena di mana beberapa umat Katolik memilih untuk meninggalkan iman mereka. Ada yang memilih untuk tidak percaya kepada Yesus lagi. Bahkan ada juga yang menjadi mualaf. Atau ada juga yang tetap sebagai seorang Katolik, tetapi enggan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja nih. Termasuk ada juga yang tidak mau pergi merayakan Ekaristi lagi. Ada banyak alasan yang melatar belakangi keputusan mereka. Mulai dari pencarian spiritual, ada juga yang karena pengaruh lingkungan atau kekecewaan pribadi. Ada yang karena tidak cocok dengan sesama anggota gereja yang lain, lalu memutuskan untuk meninggalkan gereja. Nah, pertanyaannya, apakah hal-hal demikian ada juga dalam diri kita? Saya berharap tidak ada ya Bapak Ibu. Mari kita kembali ke bacaan Injil hari ini. Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Yesus sendiri menghadapi tantangan besar di dalam hidupnya. Tetapi, meskipun dengan sekian banyak tantangan, sekian besar tantangan yang dihadapinya, Yesus tidak goyah ketika orang-orang menolaknya, ketika orang-orang berusaha untuk menangkap Dia, ketika orang-orang berusaha untuk membunuh Dia. Dia bahkan tetap dengan tenang menjalankan misi penyelamatan. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, sebagai umat Katolik, kita juga akan menghadapi tantangan-tantangan iman dalam hidup kita. Ada saat-saat di mana kita mungkin merasa ragu atau tergoda untuk mencari jawaban di tempat lain. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa
kesetiaan kepada kebenaran jauh lebih penting daripada kenyamanan dan penerimaan di dunia yang fana ini. Mengapa kita harus tetap setia kepada Yesus? Alasan yang pertama, Kristus adalah kebenaran sejati. Yesus pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Meninggalkan Kristus berarti meninggalkan satu-satunya jalan dan tujuan hidup kita, yaitu berjumpa dengan Bapa. Meninggalkan Kristus berarti kita meninggalkan Bapa. Yang kedua, iman Katolik berakar pada kebenaran dan tradisi yang kuat. Gereja Katolik memiliki sejarah panjang dalam menjaga ajaran Kristus. Kitab suci, tradisi suci, dan magisterium, ajaran resmi gereja, adalah pilar yang menopang iman kita sebagai seorang Katolik. Yang ketiga, kesetiaan membawa berkat kekal. Meskipun hidup sebagai seorang Katolik, seorang Kristen tidak selalu mudah, Yesus berjanji bahwa mereka yang setia akan menerima ganjaran kekal. Barang siapa tetap bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Itu terdapat di Injil Matius bab 24 ayat 13. Oleh karena itu, Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, kita diajak untuk bertekun dalam iman. Jika kita melihat ada saudara-saudari kita yang memilih meninggalkan iman mereka, kita dipanggil bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjauhi mereka, bukan untuk tidak lagi berteman dengan mereka, tetapi tugas kita adalah memberi kasih yang lebih kepada mereka, mendekati mereka, memberikan perhatian agar mereka kembali kepada Kristus. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang anti kepada mereka-mereka yang meninggalkan Kristus. Selain itu, tugas kita ini penting bahwa kita perlu mendoakan mereka. Ketika kita melihat, oh tetangga saya itu, dia Katolik, tetapi sekarang dia malah lebih memilih untuk pergi ke gereja yang di sana, atau pergi ke tempat yang lain, yang tidak semestinya dia pergi sebagai seorang Katolik. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk menjadi pewarta iman, untuk menjadi pewarta cinta kasih Kristus, memberi kasih kepada orang-orang yang seperti itu. Dan percayalah Bapak Ibu, kalau kita punya pendekatan-pendekatan sederhana kepada orang-orang itu, kita menjauhkan cemoohan, atau kita menjauhkan pikiran-pikiran negatif terhadap mereka itu, dan kita punya tindakan untuk merangkul mereka kembali, mereka akan memiliki kesaksian iman yang luar biasa ketika mereka kembali kepada ajaran Kristus. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, saya mengajak kita untuk mendoakan mereka yang meninggalkan Kristus. Kita hening sejenak. Kita hadirkan Tuhan. Kita persembahkan orang-orang yang dengan alasan apapun meninggalkan imannya akan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kuatkanlah iman kami agar tetap setia kepadamu dalam segala situasi. Bantulah mereka yang telah menjauh dari Engkau, yang telah meninggalkan Engkau, untuk kembali ke jalan-Mu yang benar. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa-Mu adalah di atas segala-galanya,
untuk menghalangi kuasa-kuasa lain yang membawa orang menjauh dari Engkau. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian hari ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk kepentingan gereja sejagat. Ya Tuhan, berkatilah Bapak Paus, para uskup, para imam, biarawan-biarawati, serta seluruh umat beriman. Berikanlah kesehatan, kesetiaan, dan pengorbanan kepada para hamba-Mu dalam menjalankan tugas dan panggilan kami masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang sakit di seluruh dunia, ya Tuhan, oleh darah-Mu yang suci, bersihkanlah tubuh orang-orang sakit dari jenis penyakit apapun yang mereka derita. Berikanlah pengharapan kepada mereka yang berputus asa dan kekuatan bagi mereka yang lemah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mereka yang telah dipanggil Tuhan menghadap hadirat-Nya. Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah sumber kehidupan kami. Sebagai umat beriman, kami percaya hidup dan mati kami ada di dalam tangan-Mu. Kami datang kepadamu dengan penuh pengharapan. Selamatkanlah jiwa saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu para sahabatku, kita hening sejenak menyampaikan doa-doa dan harapan pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. juga. Semoga berkat Tuhan menyertai, melindungi, memberikan
berikan kesehatan dan damai sejahtera demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus,